cerita. Saya Raniza bersama rekan saya Mira Satikawati dan ada Wulandari. Kami akan mengajak tamu untuk mengelilingi tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Pontianak. Tempat wisata pertama, Taman Catur. Taman Catur Ayani terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 89 Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut Papon ID, Taman Catur Ayani bisa dikatakan cukup unik. Sesuai dengan namanya, taman ini memiliki lapangan catur raksasa yang juga dilengkapi dengan papan catur. Taman ini dikelilingi dengan pagar dan di tengahnya ditanami dengan aneka tanaman hias. Selain itu, juga ada lapangan basket mini, skatepark, dan juga perpustakaan digital. Taman ini memiliki figura berbentuk kaca yang berisikan informasi mengenai kota Pontianak. Memiliki lokasi yang strategis, taman satu ini mudah diakses oleh para pengunjung. Selain untuk melepas penat, Taman Catur Ayani juga bisa menjadi pilihan tepat sebagai tempat berkumpul, bersantai, dan berolahraga. Taman Catur memiliki jam buka layanan setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 22. Jam buka operasional untuk tempat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Taman kedua, Taman Untan. Taman Untan atau Taman Auditorium Untan terletak di Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Taman ini dapat dikatakan unik karena memiliki arena yang luas. Selain itu, lokasi yang strategis membuat taman ini bisa dengan mudah diakses oleh pengunjung. Taman Untan juga bisa menjadi pilihan tepat sebagai untuk pelepas penat, serta untuk tempat kumpul dan nongkrong. Jika berkunjung pada malam hari tepat di Jalan Muhammad Istiah menuju Taman Auditorium Untan, kalian dapat melihat dan mencicipi berbagai jenis kuliner. Jika kalian lelah untuk berjalan dari ujung ke ujung, kalian dapat menyewa sepeda listrik, skuter, dan sejenisnya dengan tarif yang murah di kantong. Taman ini memiliki jam buka layanan setiap hari. Taman ketiga, Taman Pontianak. Menurut papon.id, Taman Digulis Pontianak merupakan wisata taman terbuka hijau di Pontianak yang selalu ramai dikunjungi. Penamaan taman diambil lokasinya yang berada dekat dengan bundaran di Tugu Digulis. Di sini, wisatawan dapat menikmati sejuknya kawasan dengan pepohonan rindang layaknya hutan di kota. Berada di pusat kota yang strategis, taman ini mudah dijangkau oleh wisatawan. Diresmikan pada 31 Desember 2016, taman ini berada di area seluas 1.779 meter persegi. Taman Digulis menjadi lokasi pilihan untuk menikmati waktu santai di area yang sejuk dan asri. Tempat ini juga menjadi lokasi aktivitas olahraga, rekreasi, maupun belajar bersama komunitas.
Taman Digulis Pontianak dilengkapi dengan jogging track sebagai penunjang bagi wisatawan untuk berolahraga. Taman ini juga dilengkapi fasilitas untuk aktivitas olahraga lainnya seperti lapangan tenis. Lapangan ini pun dilengkapi dengan penerangan sehingga memungkinkan untuk digunakan di malam hari. Bagaimana? Tamannya sangat indah bukan? Nah, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Taman Digulis Pontianak, lokasinya berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Taman Arboretum Silva Untan terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Untan, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut papon.id, Taman Arboretum Silva Untan yang masih dalam lingkup Universitas Tanjung Pura merupakan salah satu taman yang bisa dijadikan tempat untuk refreshing. Tempat satu ini memiliki fasilitas berupa rooftop garden, relief pahlawan Digulis, plaza, dan juga bangku taman. Meskipun taman ini tidak terlalu besar, namun di dalamnya ada berbagai jenis bunga yang tumbuh dan berkembang. Tidak hanya sekedar taman, di tempat ini juga terdapat dinding yang berisikan relief. Dinding relief yang memiliki diorama kehidupan masyarakat di zaman dulu dan juga tentang 11 pahlawan yang diasingkan ke Boven Diguel. Di dalam hutan yang memiliki luas mencapai 3,48 hektar tersebut, terdapat banyak sekali spesies tumbuhan. Total ada sekitar 1.000 jenis flora yang bisa ditemukan di kawasan yang direncanakan pembangunannya pada tahun 1988 tersebut. Kebanyakan tumbuhan yang ada di dalam hutan terbuka ini merupakan tanaman yang didatangkan secara sengaja. Selanjutnya adalah Museum Kalimantan Barat. Menurut Wikipedia, Museum Kalimantan Barat adalah sebuah museum yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Museum ini menyimpan berbagai benda-benda bernilai historis yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya adalah peninggalan-peninggalan sejarah dari peradaban beberapa jenis suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat, yaitu suku Melayu, suku Dayak, dan suku Tionghoa. Jam kunjungan museum ini yaitu pada hari Selasa sampai hari Minggu pukul 8.00 sampai 14.00, hari Jumat pukul 8.00 sampai 11.00 dan 12.30 sampai 14.00. Museum Kalimantan Barat ini tutup pada hari Senin dan pada hari libur nasional. Tarif masuk ke ruangan tertutup bagi pelajar adalah Rp2.000 per orang, umum atau warga negara Indonesia seharga Rp3.000 per orang, warga negara asing atau peneliti seharga Rp10.000 per orang. Museum ini dirintis sejak tahun 1974 oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat melalui proyek rehabilitasi dan perluasan Permusiuman Kalimantan Barat. Jika berkeliling di luar ruangan, terdapat miniatur berbagai macam kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Berjalan jauh ke belakang, akan melihat replika-replika kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat.
Museum ini sangat direkomendasikan untuk kamu yang ingin mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Kalimantan Barat. Ayo berkunjung ke Museum Kalimantan Barat. Tempat selanjutnya, Taman Alun-Alun Kapuas. Taman Alun-Alun Kapuas berlokasi di Jalan Rahadi Usman, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut Borneo, Taman Alun-Alun Kapuas menjadi objek wisata populer karena letaknya yang strategis berada di tengah kota Pontianak. Taman keren ini dilengkapi dengan fasilitas untuk bersantai bersama keluarga atau teman. Taman yang terletak di jantung kota Pontianak ini memiliki bentuk dan tatanan yang sangat rapi. Hal ini membuat daya tarik tersendiri bagi setiap masyarakat yang ada di sekitar Pontianak dan juga dari luar daerah. Apalagi dengan adanya air mancur yang ada di tengah alun-alun yang sangat indah dan dikelilingi oleh anak tangga. Jika lelah berkeliling taman, kalian dapat pergi di pinggiran dekat dengan sungai. Ada jajanan dengan harga jajanan yang ramah di kantong. Sebagai ikon kebanggaan kota Pontianak, tempat ini menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar, apalagi menjelang akhir pekan. Alun-alun dapat dipadati mulai sore hari hingga tengah malam. Maka tak ayal jika setiap hari lokasi wisata ini selalu dipenuhi para pengunjung. Untuk bisa memasuki kawasan Taman Alun-Alun Kapuas, kita diharuskan membayar biaya parkir yang tertera sebagai berikut ini. Kota selanjutnya, Keraton Kesultanan Qadriyah. Berdasarkan Wikipedia, Keraton Qadriyah adalah istana Kesultanan Pontianak yang dibangun dari tahun 1771 hingga 1778 Masehi. Keraton ini berlokasi di Tanjung Raya 1 Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Said Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah sultan pertama yang mendiami istana tersebut. Sebagai cikal bakal lahirnya kota Pontianak, Keraton Qadriyah menjadi salah satu objek wisata sejarah. Struktur bangunan Keraton Qadriyah terbuat dari kayu pilihan. Pada bagian depan, tengah, dan kiri depan keraton, kita dapat melihat 13 meriam kuno buatan Portugis dan Prancis. Keraton Qadriyah juga masih memiliki koleksi benda-benda bersejarah yang cukup lengkap. Dalam perkembangannya, keraton ini terus mengalami proses renovasi dan rekonstruksi hingga menjadi bentuk yang sekarang ini. Di dalam keraton, kalian dapat melihat informasi denah lingkungan keraton serta miniaturnya. Selain itu, dapat juga foto-foto yang memiliki informasi mengenai sejarah tentang silsilah keluarga keraton. Jika berkunjung ke sini, jangan lupa untuk membeli aksesoris yang ada. Wisata berikutnya yaitu Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa terletak di Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu Katulistiwa dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai penanda titik 0 derajat garis Katulistiwa. Hanya ada 12 negara di dunia yang dilintasi garis Katulistiwa. Namun, hanya ada satu kota
yang persis memisahkan belahan bumi utara dan selatan, yakni Pontianak. Monumen Tugu Katulistiwa diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, yakni Parjoko Suryokusumo pada 21 September 1991. Sekarang, Kompleks Tugu Katulistiwa dilindungi oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Setiap tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi hari kulminasi matahari. Titik kulminasi merupakan titik di mana matahari tepat berada di atas garis Katulistiwa. Saat fenomena alam ini berlangsung, bayangan tugu akan menghilang selama beberapa detik meskipun diterpa sinar matahari. Tugu Katulistiwa menjadi destinasi wajib wisatawan di ibu kota Kalimantan Barat tersebut. Jangan lupa mampir ya. Wisata terakhir yang dapat kamu kunjungi adalah Rumah Radang. Rumah Radang adalah sebuah rumah adat bagi suku Dayak yang berada di Kalimantan Barat, menjadi salah satu destinasi wisata rumah adat termegah di Kalimantan, sehingga menjadikan salah satu cagar budaya yang sering dikunjungi masyarakat Pontianak. Tempat-tempat wisata yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sekarang kita akan mengulas kembali tempat-tempat wisatanya. Yang pertama ada Taman Catur, yang kedua ada Taman Hutan, yang ketiga ada Taman Digulis Pontianak, yang keempat ada Taman Arboretum Tufa Untan, Yang kelima, Museum Kalimantan Barat. Yang keenam, Taman Alun-Alun Kapuas. Yang ketujuh ada Kesultanan Bagriah. Yang kedelapan, Masjid Jami Kesultanan Syarif Abdurrahman. Yang kesembilan ada Tugu Katulistiwa. Yang ke-10 ada Rumah Radang. Sekian video jalan-jalan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.